Dengan NIM 24030150, mahasiswa aktif semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Oke, baik, saya akan menjelaskan paper singkat saya mengenai kesesatan berpikir. Nah, kesesatan berpikir ini dalam bahasa Inggris disebut dengan fallacy atau kesesatan dalam penalaran. Kesesatan berpikir merupakan sebuah proses penalaran yang tidak logis serta menyesatkan. Hal tersebut terjadi karena adanya pemaksaan dalam prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansi. Nah, menurut teori Bruni and Kelly 2007 mendefinisikan kesalahan berpikir sebagai penalaran yang menipu atau kesalahan logis yang berasal dari kesalahan asumsi. Metode penelitian yang saya ambil, pertama jenis penelitian, yaitu menggunakan metodologi kualitatif dengan wawancara mendalam, tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif pengalaman dan taktik yang digunakan oleh setiap individu dalam mengalami kesesatan berpikir. Berikutnya saya akan bahas mengenai hasil dan pembahasan. Pertama, adanya bentuk-bentuk kesesatan dalam berpikir. Diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu yang pertama itu kesesatan material. Nah, kesesatan material yang terdapat dalam isi materi penalaran. Nah, faktor bahasa merupakan faktor yang menyebabkan kekeliruan ini, sehingga dalam penalaran kesimpulan mengalami kekeliruan dan dapat terjadi karena tidak ada hubungan yang relevan antara premis dan kesimpulannya. Nah, yang kedua, kesesatan formal, yakni kesesatan yang terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah logika. Hal tersebut dikarenakan bentuk penalaran yang tidak tepat. Pembahasan berikutnya mengenai penyebab munculnya kesesatan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, manusia sering dihadapkan pada berbagai cara berpikir untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Namun, tidak semua cara berpikir itu dapat dibenarkan secara logis. Secara umum, penyebab munculnya kesesatan berpikir dapat dijelaskan pada 3 aspek utama, yaitu psikologi, sosial budaya, dan kognitif. Pembahasan yang terakhir mengenai cara-cara individu agar tidak mengalami kesesatan berpikir. Berikut ini ada beberapa aspek agar tidak mengalami kesesatan berpikir. Yang pertama itu berarti kritis dalam berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini adalah kunci pertama dalam menghindari kesesatan berpikir. Nah, kamu perlu memperhatikan segala informasi yang kamu terima, baik lewat media sosial, teman, atau narasumber lainnya. Jangan langsung percaya begitu saja tanpa melakukan penelitian yang lebih lanjut. Yang kedua, jaga emosi dan bias pribadi. Seringkali ini adalah menjadi penyebab utama dari kesesatan berpikir. Nah, untuk itu pentingnya kita belajar mengendali emosi dan menyadari bias-bias yang dimiliki. Salah satu cara untuk mengatasi ini dengan praktik empati dan membuka diri terhadap pandangan orang lain. Dan yang ketiga itu adanya tingkat kesadaran keterampilan logika, di mana ini tuh merupakan fondasi penting dalam mengembangkan pemikiran yang rasional dan kritis. Misalnya ketika kamu dihadapkan pada sebuah argumen, cobalah untuk mengidentifikasi premis-premis dan menguji kebenarannya. Oke, baik, jadi itu adalah sekian dari pembahasan dari paper saya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari paper saya. Kesimpulannya adalah kesalahan logika yang dapat menyebabkan kekeliruan dalam membuat kesimpulan dan membuat keputusan dikenal sebagai kesesatan dalam berpikir. Nah,
Kerusakan berpikir dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi karena tidak mengalami hubungan sebab akibat yang sebenarnya, serta pengaruh tradisi, kebiasaan, dan emosi pribadi. Untuk menghindari kesesatan berpikir ini, seseorang harus meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menjaga emosi dan deskripsi untuk meningkatkan keterampilan logika. Sekian dan terima kasih. Halo Femi, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Hari ini saya ingin melakukan wawancara singkat tentang kesesatan berpikir. Halo Putri, wah senang sekali bisa berbagi pandangan dengan kamu. Dan topiknya lumayan menarik ya. Silahkan mulai saja pertanyaannya. Oke, baik. Pertanyaan pertama, menurut kamu, apa yang kamu ketahui tentang kesesatan berpikir? Oke, baik Putri. Menurut saya, kesehatan berpikir atau logical fallacy itu adalah kesalahan dalam proses berpikir atau bernalar. Artinya seorang bisa saja merasa bahwa argumennya itu betul, padahal secara logika itu salah atau tidak masuk akal. Misalnya, orang bisa saja percaya pada sesuatu hal hanya karena banyak orang mempercayainya, bukan karena ada bukti nyata. Menarik sekali ya. Jadi kesesatan berpikir ini bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari ya? Ya, sangat sering. Tanpa sadar kita melakukannya saat berdiskusi, berdebat, atau bahkan saat menilai orang lain. Dalam media sosial maupun keseharian, kesalahan berpikir itu banyak terjadi. Oke, sangat baik ya. Sekarang pertanyaan keduanya, apakah kamu sendiri pernah mengalami kesesatan berpikir? Oke, baik Putri, tentunya pernah dan sepertinya lebih dari sekali. Salah satunya waktu di sekolah ya. Dulu saya pernah menuduh teman sekelas saya malas dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Padahal saya itu belum tahu sebab akibat mengapa dia tidak mengerjakan tugas tersebut ya. Dan saat saya telusuri, saya cari tahu mengapa dia tidak mengerjakan tugasnya. Ternyata semua itu didasari karena kendala dari ponselnya, kemudian kendala yang berikutnya itu karena dia sedang mengalami sakit, sehingga dia tidak ada semangat untuk mengerjakan tugasnya, seperti itu. Nah, dari situ saya sadar bahwa saya hanya mengambil keputusan atau menuduh dia hanya berdasarkan asumsi tanpa mencari tahu sebab akibat. Wah, itu contoh yang sangat bagus ya. Jadi kamu sempat terjebak dalam kesesatan berpikir karena terburu-buru menilai ya? Iya betul Put. Nah, sekarang pertanyaan terakhir itu, menurut kamu bagaimana cara mengatasi atau mencegah kesesatan berpikir agar tidak terulang lagi? Oke, baik Put. Menurut saya ada beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu kita harus belajar berpikir kritis, artinya kita tidak langsung percaya atau menilai sesuatu tanpa bukti yang cukup. Nah, kita harus bertanya-tanya apakah ini faktanya, apakah sumbernya dapat dipercayai. Kedua, kita perlu mengendalikan emosi kita. Banyak kesesatan berpikir muncul karena kita sedang marah, kecewa, atau kita terlalu yakin pada pendapat sendiri. Kemudian yang ketiga itu kita harus terbuka pada pandangan orang lain. Kita juga harus bisa menerima pandangan orang lain. Kita merasa sudah benar, padahal orang lain punya argumen yang lebih kuat atau lebih tepat. Terkadang itu kita tidak mau untuk berdiskusi. Padahal dengan berdiskusi kita bisa memperbaiki cara berpikir kita. Jadi intinya itu adalah berpikir kritis, tidak emosional, dan terbuka terhadap pandangan baru ya. Iya, tepat sekali Put. Jadi kesesatan berpikir itu bisa kita hindari kalau kita mau terus belajar dan reflektif terhadap diri kita sendiri. Wah, luar biasa ya, penjelasanmu sangat jelas dan mudah saya pahami. Saya jadi belajar banyak hal hari ini.
Wah, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Femi atas penjelasannya. Baik, sama-sama Putri. Semoga sukses dengan tugasmu ya.